Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan topik yaitu mikroba di udara. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari 5 orang, yaitu saya Muhammad Jamulyana dengan NIM 23513090 dan teman saya Anissa Sri Rezeki 23513098. Saya Tayakan Saresanda dengan NIM 235131104. Saya Gita Puji Ramadhani dengan NIM 23513122. Saya Cahayara Alimah Humaira dengan NIM 23513141. dan adapun topik yang akan kami sampaikan yaitu pada bab pertama yaitu ada pengertian mikroba di udara atau bioaerosol. Bioaerosol adalah mikroorganisme yang berukuran 0,02 sampai 100 mikrometer yang berada di udara. Manusia banyak melakukan aktivitas di dalam ruang, sehingga kualitas udara dalam ruang merupakan faktor penting yang sangat harus diperhatikan. Bioaerosol di dalam ruang dapat berupa seperti bakteri, virus, fungi, dan alergen seperti parasit debu yang dapat bersumber dari bangkai dan kotoran tungau, yang bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, terutama berupa penyakit seperti iritasi, infeksi, dan alergi. Selanjutnya itu ada sumber asal mikroba. Mikroorganisme dapat ditemukan di hampir semua lingkungan, termasuk udara. Namun, perlu dipahami bahwa udara bukan medium tempat tumbuh mikroba, melainkan berfungsi sebagai media pembawa partikel seperti debu, tetesan air, dan droplet yang mengandung mikroorganisme. Proses ini membuat mikroorganisme dapat berpindah dan tersebar ke berbagai lokasi, bahkan hingga beberapa kilometer. Keberadaan mikroorganisme di udara sangat bergantung pada berbagai faktor lingkungan seperti yang pertama ada sumber pencemarannya. Sumber pencemarannya meliputi manusia, tanah, dan air. Kemudian kondisi atmosfer meliputi suhu, kelembaban, dan cahaya matahari. Kemudian aktivitas manusia seperti bersin, batuk, dan berbicara. Beberapa mikroorganisme dapat mati dalam beberapa detik setelah tersebar di udara, namun sebagian lain dapat bertahan hidup berhari-hari hingga berbulan-bulan. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroba. Oh. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroba. Jenis mikroba yang umum di udara di antaranya yaitu ada dari golongan bakteri, itu contohnya seperti Staphylococcus sp, Streptococcus sp, dan Pseudomonas sp, Bacillus sp, dan Klebsiella sp. Selanjutnya ada dari jamur dan ragi, itu contohnya seperti Penicillium dan Aspergillus. Selanjutnya ada mikroalga, yaitu organisme bersel satu yang bisa terbawa droplet. Mikroorganisme ini lebih banyak ditemukan di dalam ruangan tertutup dibandingkan di luar ruangan karena perputaran udara yang kurang dan potensi akumulasi bioaerosol lebih tinggi. Apa tadi? Selanjutnya ada good microbes versus bad microbes, di mana good microbes itu mikroba yang baik dan versus mikroba yang jahat. Yang pertama dulu ada mikroba yang baik. Umumnya berasal dari lingkungan alami dan tidak bersifat patogen. Fungsinya itu dapat berperan sebagai bioindikator kualitas udara. Untuk dampaknya terhadap manusia tidak berbahaya. Ada yang membantu dekomposisi alami. Untuk berasal tuh dari tanah, tanaman, ventilasi alami. Contohnya yaitu mikroba Bacillus subtilis, Micrococcus luetus. Terus ada yang mikroba yang jahat, di mana mikroba itu sering muncul di ruangan tertutup, lembab dan tidak berventilasi baik, serta menjadi penyebab penyakit nosokomial atau penyakit dari lingkungan rumah sakit. Fungsinya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Untuk dampaknya terhadap manusia itu bisa menyebabkan infeksi, alergi, iritasi saluran napas, bahkan keracunan. eh Mikroba tersebut berasal dari manusia seperti bersin, lim, bersin, limbah, dan ventilasi buruk. Untuk contohnya itu mikroba
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, dan Pseudomonas. Selanjutnya itu bagaimana sih cara melihat mikroba? Untuk mempelajari dan menghitung jumlah mikroorganisme di udara, digunakan metode sampling mikrobiologi, yaitu ada 3 metode. Yang pertama ada metode pasif atau setting plate, di mana media agar dibuka dan dibiarkan terpapar udara selama waktu tertentu. Setelah inkubasi, koloni yang tumbuh dihitung idealnya itu 30 sampai 300 CFU per cawan. Kedua, ada metode aktif, yaitu volumetric air sampling, di mana melibatkan alat yang menyedot udara secara paksa. Teknik ini meliputi impingement atau penjebakan dalam cairan, impaction atau penumbukan pada permukaan padat, dan filtrasi atau penyaringan partikel menggunakan media berpori. Selanjutnya ada mikroskop cahaya untuk melihat bentuk dan struktur mikroba. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan dan dipilih sesuai kebutuhan analisis. Selanjutnya ada microbes and the human body. Mikroba ada di dalam dan di luar tubuh manusia. Beberapa bersifat menguntungkan seperti bakteri di usus yang membantu pencernaan. Ada yang bersifat patogen yaitu penyebab penyakit seperti batuk, flu, infeksi saluran napas, penularan lewat udara, droplet, sentuhan dan permukaan terkontaminasi. Selanjutnya ada faktor risiko mikroba udara pada kesehatan. Udara yang mengandung mikroorganisme berlebihan dapat menjadi faktor risiko bagi kesehatan manusia. Bioaerosol bisa menyebabkan alergi dan iritasi pernapasan, infeksi saluran pernapasan atas, kontaminasi alat dan produk sensitif, gangguan sistem kekebalan tubuh, iritasi pada mata, hidung, dan kulit. Karena itu diperlukan pemantauan berkala dan tindakan preventif seperti pengendalian ventilasi, sterilisasi udara, dan penggunaan alat pelindung diri dalam lingkungan kerja berisiko tinggi. Selanjutnya, pengendalian mikroba di udara. Pengendalian dampak dari penyebab mikroba di udara dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti fisik, kimia, dan mekanis. Antara lain, yang pertama, penyinaran ultraviolet. Sinar UV efektif membunuh bakteri dan virus yang berada di udara. Kedua, filtrasi udara menggunakan HEPA atau High Efficiency Particulate Air untuk menyaring partikel mikroba di udara. Yang ketiga, ventilasi dan sirkulasi udara baik agar mikroba tidak terakumulasi dalam ruangan dan mengganti udara lama dengan udara segar. Yang keempat, penggunaan disinfektan untuk menurunkan angka kuman di udara. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan spora dapat tetap hidup di udara karena memiliki kemampuan bertahan dalam kondisi ekstrim, seperti melalui pembentukan spora atau menempel pada partikel debu dan aerosol. Mereka tersebar lewat aktivitas angin, aktivitas manusia, dan lingkungan yang lembab, serta minim ventilasi. Untuk mencegah dampak buruknya terhadap kesehatan, penting menjaga ventilasi udara yang baik, menggunakan air purifier dengan filter HEPA atau sinar UV, menjaga kebersihan dan kelembapan ruangan, serta menerapkan etika bersin dan batuk yang benar. Dengan langkah-langkah ini, resiko penyebaran penyakit akibat mikroorganisme di udara dapat dikurangi secara signifikan. Selanjutnya ada referensi yang kami pakai, yaitu ada 4 ya. Mari kita tutup. Sebelumnya, maaf bila ada salah penyampaian, salah kata, dan lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.